tahun 2023. Kepada tanah air kita apa namanya? Indonesia sebagai salah satu suku kita kepada bangsa kita. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita? Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah Indonesia.
yaitu tentang keragaman, indahnya saling keragaman ya, indahnya saling keragaman, menghargai dalam keragaman ada bermacam-macam maknanya. Yang pertama, sebelum kita mempelajarinya, ibu terlebih dulu menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita itu. Apa tujuan dari indahnya saling menghargai dalam keragaman ya. Jadi ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah yang saling menghargai, mengenal atau dita'alaku dengan benar. Jadi siswa dapat mendeskripsikan bagaimana saling keragaman itu atau lita'alaku itu dalam keadaan benar. Ya, jadi seperti itu. Itu tujuannya. Nah, sekarang ada ibu. Nih, ada lihat ke depan ini, terus ke depan. Apa yang nampak dengan ibu? Ada peta konsepnya ya. Apa peta konsepnya? Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, jadi bagaimana kita beragam-ragam suku, budaya, agama, bagaimana kita saling menghargai. Nah, itu yang Bapak tadi ini. Nah, sekarang coba anak-anak ibu praktikan. Coba ibu kasih berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kamu amati gambar ini dulu. Apa gambarnya yang nampak dengan ibu? Apa namanya? Saya dapat. Coba Diki, apa itu? Apa nama gambar yang kamu lihat? Bakti sosial. Nah, bagaimana ya bakti sosial itu? Bekerja sama, tidak mementingkan diri kita saja. Nah, jadi itu yang bakti sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu keragaman sebagai sunnatullah. Jadi keragaman ini di Indonesia sudah menjadi sunnahnya Allah, sunnahnya Rasul kita. Jadi kita di bangsa Indonesia ini sudah banyak keragaman. Contohnya anak-anak ibu dapat menyebutkannya. Kelompok 1 apa keragaman bangsawan? Bisa siapa yang bisa menyebutkan? Ada keragaman apa di bangsa Indonesia ini? Siapa yang dapat? Ada keragaman budaya. Apa lagi? Kelompok 2. Apa? Keragaman apa? Di suku apa di Indonesia apa? Keragaman ada apa saja? Bagus, Kiara, suku bangsa. Diki, apa lagi keragaman kita? Bagus, anak ibu, tentang agama. Jadi itu banyak macam keragaman kita karena sudah menjadi sunnatullah. Jadi kita di dunia ini hidup di bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini, kita beragam-ragam. Ada suku, perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan adat istiadat. Kalau di Minang adat istiadat apa? Yang paling dikenal di Minang apa adat istiadat apa? Bagus anak ibu, pundokan doang atau rumah adat, rumah gadang ya istilahnya. Kalau di Jawa apa? Pakaian kebaya misalnya. Ya, di apa lagi? Di Papua apa misalnya? Pakaian adatnya seperti itu. Itu keragaman namanya. Jadi keragaman sebagai sunnatullah adalah sesuatu yang terjadi di berbagai macam dan jenis. Perhatikan, macam dan jenis yang berbeda. Nah, itu tentang keragaman kita di bangsa Indonesia ini karena sudah menjadi sudah menjadi sunnah Allah, maka kita sebagai umatnya harus menjalankan
keberagaman kita di bangsa Indonesia ini. Kita sudah menjadi beragam-ragam suku agar kita saling mengenal. Nah, satu sama lainnya ya Nana Ibu. Nah, Nana Ibu, halo. Masih semangat Nana Ibu? Masih semangat. Kalau masih semangat anak-anak Ibu, ya sekarang kita coba perhatikan Ibu dulu. Ya, nanti Ibu tanya nanti kalau yang mana yang semangatnya masih semangat, nanti kalau Ibu tanya yang mengerti, paham apa yang dimaksud dengan yang pelajaran kita ini. Nah, sekarang lagi anak-anak Ibu, kita masuk lagi bagaimana kita mencampur, memperkenalkan adat kita kepada adat yang lain, bagaimana orang itu bisa kenal dengan kita, bagaimana kita bisa kenal dengan dia dengan baik, itu kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Ya enggak? Ya. Nah, jadi apa? Di atas dunia ini boleh bertengkar? Tidak. Boleh bermusuhan? Tidak. Tidak. Jadi anak-anak Ibu tidak boleh bermusuh-musuhan. Antara kita saja tidak boleh bermusuhan. Antara bangsa dengan bangsa lain saja tidak boleh bermusuhan. Karena kita saling mengenal. Ya, litarafu tadi saling mengenal satu sama lain. Nah, anak-anak Ibu sekarang lagi Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Jadikan 3 kelompok. Kamu kelompok 1 sudah Ibu bagi tadi, ini anggotanya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 itu anggotanya sudah Ibu bagi. Nah, sekarang kamu Ibu kelompokkan. Ini kelompok 1. Tugasnya membahas tentang adat istiadat. Kalau kelompok 2 membahas tentang agama. Kalau kelompok 3 membahas tentang suku. Nah, jadi Ibu kasih waktu kamu selama 10 menit. Tolong diskusikan bagaimana cara kamu mendiskusikan. Apa tadi kelompok 1? Ulang lagi. Kelompok 1? Adat istiadat. Adat istiadat awak di dalam berbangsa. Kemudian kelompok 2? Agama. Kelompok 3? Suku bangsa. Barang banyak ke suku. Kalau awak hidup ini, awak ini orang apa namanya? Orang Minang. Orang Minang. Ya, jadi seperti itu. Nah, sudah dapat dikelompokkan? Sudah dapat berdiskusi kamu tadi? Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Tadi apa namanya di sini di kelompok 1 tadi? Adat
beragam keragaman. Ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Kristen. Nah itu mereka saling berbeda agama namanya. Kemudian suku bangsa, adat istiadat. Nah, kemudian apa lagi tentang keragaman? Nah, bagaimana kita menyatukannya? Harus kita saling menghargai dan mengenal satu sama lainnya. Nah, Nanda Ibu, sekarang kita belajar mengenai tentang kebaikan. Kebaikan, bagaimana kebaikan itu? Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Sekarang kita masuk lagi kepada saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Yuk, agama banyak di Indonesia pernah? Iya. Sebutkan, siapa aja yang dapat menyebutkan? Siapa? Coba Tiara. Islam, Kristen, bagus. Apa lagi? Hindu. Apa lagi? Buddha. Selo. Apa lagi? Niki. Konghucu. Bagus. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 agama. Kristen itu ada 2. Yang satu Katoliknya, yang satu Protestannya. Itu makanya 6 agama di Indonesia. Saling menghargai kita, saling menghormati kita, satu sama lainnya. Jadi seperti itulah kita ini hidup di dunia ini ya. Ibarat kita saling menghargai satu sama lain. Ya. Nah, kemudian lagi anak-anak Ibu, di sini apa-apa saja ajaran kebaikan yang dibawakan oleh dalam kita berlainan agama. Lagi apa ajarannya lagi? Ajaran tentang menghargai pendapat orang lain. Itu berlawanan namanya itu. Yang satu bercara, yang satu tidak mendengar, itu tidak saling menghargai. Tidak saling menghargai namanya. Bagaimana yang saling menghargai itu? Bagaimana yang saling menghargai itu? Kita saling mengingatkan anak-anak Ibu. Ya, kita ingatkan salah teman kita itu kita tunjuki kepada jalan yang baik. Dia yang tunjuk anak. Tidak disalahan ya dok. Tidak saling menyalahi, tidak saling menunding. Tidak saling berkelahi, tetapi saling mengenal kita satu sama lain dan saling menghormati. Ya anak-anak Ibu. Ya, jadi kepada anak-anak Ibu, ya itu mengenai tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman kita. Jadi kita hidup di dunia ini tidak bisa bak nyawak sejo, bak atau wakti awak sejo jebrang orangnya. Mana kawan-kawan? Karena sudah diatur oleh Allah dari zaman dahulunya. Ya, sudah diatur oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Anak-anak Ibu, sukunya sekarang ada yang berbeda-beda. Nah, siapa yang sukunya Cengego? Ada suku Cengego di sini? Ada yang suku Jamba? Ada yang suku Tanjung? Ada yang suku Melayu?
Satu, kaum muslimin dilarang memaksakan orang yang berbeda masuk agama Islam. Boleh misalnya, contoh, ini Ibu contohkan. Antara si Reno dengan si Niki berbeda agama. Si Niki agamanya Islam, si Reno agamanya Buddha. Dipaksa oleh si Reno atau si Niki masuk ke agamanya, boleh? Tidak. Tidak, bagus. Itu tidak boleh memaksakan namanya. Memaksakan keyakinan seseorang kepada kita harusnya masuk ke agama tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yang kedua lagi, kaum muslimin harus tetap berbuat adil dan tidak boleh menzalimi hak-hak umat agama lain. Apa hak-hak misalnya? Siapa yang dapat? Hak itu apa? Yang kita terima. Apa hak orang lain itu yang diterimanya? Hak untuk bersekolah, hak untuk mendidik agama, hak untuk belajar. Tak boleh dipaksa. Oi, masuklah ke agama Islam. Contoh, masuklah kamu ke agama Islam, agama Islam ni nak. Ni yang satu lagi, masuklah kamu ke Kristen. Ini yang masuk Kristen tu kena. Tak boleh. Tu memaksa namanya. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Yang ketiga, umat Islam diperbolehkan hidup rukun, damai, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan umat Islam lainnya. Nah, dibolehkan? Ya, dibolehkan hidup bermasyarakat boleh. Tapi memaksa kehendak keyakinannya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanyalah bercampur kita dengan dia, tetapi tidak memaksakan kehendak kita kepadanya. Nah, sekarang anak-anak ibu, sebanyak yang ibu paparkan tadi, masih ada anak-anak ibu yang ragu. Ada anak-anak ibu yang kurang mengerti, yang kurang paham. Nah, kalau tidak ada anak-anak ibu yang kurang paham, ya sekarang sebelum ibu tutup nanti pelajaran kita,
buat yang sama, tinggalnya berdekatan misalnya, tapi sukunya berbeda, agamanya sama. Kalau pada umumnya kita di Indonesia beragama Islam. Jadi kepada anak-anak ibu di rumah, ibu katakan nanti jangan kamu bermusuhan, apalagi kita selokal. Tidak boleh kita bermusuhan. Ya, bagi anak-anak ibu nanti itu diterapkan pelajaran kita itu. Bagaimana tentang indahnya keragaman itu. Kan kita sudah belajar anak-anak ibu. Jadi bagaimana anak-anak ibu lagi menerapkannya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anak-anak ibu nanti menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sekarang sebelum kita apakan pembelajaran itu, baiklah kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apa kesimpulannya? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Ya, bagaimana menghargai pendirian orang lain ini? Kita harus mendengarkan dulu pendapat orang lain. Bagaimana orang lain itu kepada kita. Dan yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan tadi sama dengan keyakinan beragama. Bagaimana agama seseorang itu? Kalau ada orang Islam, bagaimana sembahyangnya? Sholatnya harus dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Kalau orang Kristen itu bagaimana? Dia pergi ke gereja setiap hari Minggu. Atau keyakinannya namanya itu. Kita yakin kita. Dengan apa kita yakin? Kita yakin sholat 5 waktu, puasa, zakat, misalkan. Nah, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, kepada anak-anak ibu, setelah kita mempelajari pelajaran materi yang ibu sampaikan tadi, sekarang ada lagi mendengar dengan seksama dari orang lain yang sedang berbicara, menghargai orang lain yang sedang berbicara. Mana menghargainya, nak? Yuk didengarnya dulu. Didengarnya berbicara dulu, baru ditoa. Komentarilah, apalah. Dan kemudian, jika pendapat tersebut salah, gunakanlah kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti hati orang dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tak sakit hati orang kalau pengecek dona. Tak sakit hati orang lo. Kita saling menghargai. Itu yang dinamakan dengan ta'afu tadi. Ya, kita saling menghargai. Nah, jadi dari beberapa poin yang telah ibu paparkan di papan tulis tadi, pada pagi hari ini, anak-anak ibu, sebelum kita tutup pembelajaran kita, pada pembelajaran